Melihat penyeberangan ujung Kamal, sisa kejayaan angkutan kapal setelah ada jembatan Suramadu KM Jokotole, kapal penyeberangan yang melayani ujung Kamal masih bertahan dan setia melayani penumpang KM Jokotole. Kapal penyeberangan yang melayani ujung Kamal masih bertahan dan setia melayani penumpang jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura secara tidak langsung, membuat penyeberangan ujung Tanjung Perak, Kamal, Madura menjadi sepi. Namun pendar sisa kejayaan pelabuhan itu masih ada. Setidaknya sekarang masih ada 2 kapal penyeberangan yang melayani rute ujung Kamal. Siang itu cukup terik saat menunggu kedatangan KM Jokotole, salah satu kapal legenda yang melayani rute ujung Kamal. Siang itu matahari cukup terik berada di atas kapal, tidak begitu banyak kendaraan roda 4 yang ada di parkiran menunggu kedatangan kapal. Dari jauh KM Jokotole terlihat mulai merapat ke dermaga ponton. Setelah membongkar semua muatan, giliran penumpang yang ada di pelabuhan naik ke kapal. Ada 3 mobil dan puluhan motor berada di dek kapal, sementara di bagian dek atas tempat penumpang terlihat tidak begitu penuh. Pemandangan di atas kapal juga masih belum berubah. Penjual lontong gulai kacang ijo masih ada, hanya saja sekarang sudah menggunakan rombong untuk jualan. Kalau dulu penjual lontong gulai ini hanya membawa rengket yang dipanggul. Bedanya lagi, kalau dulu begitu naik kapal, penjual lontong gulai kacang ijo ini sudah sibuk melayani penumpang. Tapi sekarang penjual lontong gulai ini lebih banyak bermain game di HP-nya. Sudah tidak seramai dulu, tapi masih ada yang beli, kata Syafi'i, penjual lontong gulai. Di sudut lain penjual bakso, juga masih ada. Daripada lontong gulai, menu bakso ini lebih biak peminatnya. Secara kondisi KM Jokotole masih terlihat gagah, besinya terbalut cat putih dan biru, hanya saja di belakang terlihat mesin genset yang sudah tidak terpakai dibiarkan terbengkalai. Sepertinya genset ini adalah motor untuk naik turun pintu kapal yang menghubungkan ke dermaga ponton. Sebuah musala kecil berada di pinggir kiri kapal, cukup bersih. Musala ini lengkap dengan perangkat alat salat. Sesampainya di dermaga Kamal, kondisi di luar dermaga menuju ke jalan raya tidak terawat. Jika dulu turun dari kapal akan disambut pedagang buah yang berebut menawarkan dagangnya, ada buah salak, sawo kecik kini juga tidak terlihat. Rumput liar dan sampah bertebaran di sisi kanan kiri jalan. Sebuah musala kecil berada di pinggir kiri kapal, cukup bersih. Musala ini lengkap dengan perangkat alat salat. Pada era kejayaannya, pelabuhan Kamal, Madura merupakan pintu utama keluar masuk Pulau Garam yang ada sejak penjajahan Belanda. Pada waktu itu, pelabuhan selalu ramai didatangi oleh setiap orang karena juga terdapat pasar dan kandang sapi yang siap dikirim keluar Bangkalan. Meningkatnya perkembangan kebutuhan angkutan pelabuhan, pada 1954 muncul perahu-perahu bermotor yang ikut melancarkan penyeberangan Kamal Perak. Karena permintaan angkutan semakin bertambah seperti roda 4, maka mulai muncul pengoperasian kapal-kapal LCM sebagai usaha karya dan kapal tipe Roro oleh PJKA pada 1958 yaitu KMP Maduratna. Ditambah lagi 4 buah kapal seperti KM Bangkalan, KM Pamekasan dan KM Yuda Negara. Pada waktu itu lokasi dermaga di ujung terletak di sebelah timur. Pada 1963 salah satu kapal milik PJKA mengalami kerusakan berat sehingga mempengaruhi pada kelancaran angkutan penyeberangan. Pada 1966 dermaga di Kamal diperbaiki sekaligus dengan penambahan 2 LCM yaitu KM Batu Poron dan KM Batu Gali. Namun kini kapal-kapal LCM tidak beroperasi lagi karena pada 1983 kapal tipe LCM tersebut diambil alih oleh kapal LCT milik PT Madu Perak. Sejak zaman itu pelabuhan Kamal Madura mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hubungan Pulau Madura dan Pulau Jawa.
Dari segi perekonomian seperti kegiatan perdagangan dan industri berorientasi bagi pengembangan wilayah di 4 kabupaten di Pulau Madura. Angkutan penyeberangan Ujung Kamal kapal penyeberangan Surabaya, Madura